Shalom Everkids, bertemu lagi dengan Kak Catherine dan Kak Rika. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Pasti kalian sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, mari kita sebutkan rules kita bersama-sama. Yang pertama, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus serius ya saat beribadah. Gak boleh main HP, gak boleh makan, dan juga gak boleh minum. Dan yang ketiga, kalian gak boleh sambil tiduran ya saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian harus mengajak orang tua kalian untuk menemani kalian saat beribadah. Nah, seperti biasa, mari kita lihat video dari teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin. Terima kasih. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin. Terima kasih. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dari kitab Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Yeremia 33 ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Hari ini Ayat hafalan hari ini. Yeremia 33 Yeremia 33 ayat 6a. ayat 6a. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Amin, amin. Wah, keren ya. Yeay, bertepuk tangan dong. Yeay. Nah, kalian tahu gak sih kalau dalam minggu ini kita tuh memperingati beberapa hari besar. Tahu gak? Karinda? Aja itu kak. Nah, yang pertama pada tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Terus apa lagi kak? Terus tanggal 12 November kan ya? Itu memperingati Hari Kesehatan sama Hari Ayah Sedunia. Ya, jadi kita harap kalian sehat selalu ya. Salam sehat, salam semangat, dan jangan lupa selamat Hari Ayah untuk Ayah dari Everkids. Yeay. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setiamu yang telah melindungi kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah Everkids meskipun secara online. Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati kami, berikan kami kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami bisa secepatnya melakukan ibadah offline. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, kita harus siap menjadi laskar Kristus. Makin berdiri ya. Aku pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dap dengan imanku. Aku pahlawan Kristus, ku terus maju
iblis musuhku. Ku tegak dengan imanku. Saya Laskar Kristus, Syakradok. Saya Laskar Kristus, Syakradok. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Syakradok. Saya Laskar Kristus, Syakradok. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulangi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Syakradok. Saya Laskar Kristus, Syakradok. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Laskar siapa? Tapi saya Laskar Kristus. Yeay! Karena kita pahlawan Kristus, kita lebih dari pemenang. Semuanya dengan semangat ya nyanyinya. Tunjukin kalau kalian pahlawan Kristus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Shalom Ebens Kids, semoga kasih sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan perlindungan dari Tuhan serta berkat selalu Tuhan limpahkan atas kita semua. Selamat Hari Pahlawan untuk para pejuang masa depan, yaitu Ebens Kids semua. Dan selamat Hari Kesehatan bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat dan semangat terus. Dan selamat Hari Ayah untuk para ayah dari Ebens Kids. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Judul renungan untuk persembahan hari ini adalah persembahkanlah korban syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, persembahkanlah korban syukur kepada Tuhan. Mari kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat ke-17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Di kalimat awal dikatakan apa adik-adik? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Mari kita ganti kata aku menjadi nama kita masing-masing. Dalam hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Esther akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan ya. Apa sih korban syukur itu? Korban syukur adalah sebuah persembahan yang kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti ucapan syukur atau terima kasih kita kepada Tuhan yang selalu memberkati kita. Sekarang, apa bedanya yang kita berikan, uang yang kita berikan untuk persembahan kepada Tuhan dengan uang yang kita berikan kepada bapak-bapak tukang parkir? Kan sama-sama ya, itu termasuk ucapan syukur atau terima kasih kita, bukti ucapan syukur kita dan terima kasih kita. Beda atau sama? Sama apa beda? Jelas berbeda. Pertama, Tuhan kita bukan tukang parkir. Memang benar, Tuhan akan selalu mengarahkan kehidupan kita, menuntun langkah hidup kita untuk menjadi anak-anak yang baik. Sedangkan tukang parkir hanya mengarahkan mobil atau motor kita untuk sekedar belok ke kanan, ke kiri, atau ke depan saja untuk mengatur supaya parkirannya itu tertata dengan rapi. Benar nggak? Pasti benar. Kalau adik-adik pernah bantu mama papa untuk kasih uang ke bapak parkir, uang yang kita berikan itu uang receh atau uang yang bernominal banyak? Adik-adik saja yang bisa jawab pastinya. Jadi, jangan samakan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan pemberian terima kasih kita kepada bapak-bapak tukang parkir. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, yang layak untuk mendapatkan yang terbaik dari kita anak-anaknya. Dan kedua, tugas dari tukang parkir hanya akan menjaga kendaraan kita. Tapi tugas Tuhan bukan hanya menjaga kendaraan kita, tetapi Tuhan akan menjaga kehidupan kita. Bahkan Tuhan juga memberikan kesehatan buat kita semua. Tuhan mencukupi setiap apa yang kita butuhkan. Kita ada sampai sekarang ini itu karena anugerah Tuhan. Itu kenapa penting sekali buat kita untuk mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan serta menyerukan nama Tuhan di setiap saat. Mungkin di antara adik-adik Ebens Kids ada yang ingin menyaksikan kasih Tuhan selama masa pandemi ini. Mungkin ada di antara kalian yang ingin menyaksikan kasih Tuhan atau ingin mengucap syukur pada Tuhan di masa pandemi ini, merasa, oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberikan persembahan di dalam kehidupan kami, memberkati kami dengan berlimpah-limpah, maka aku juga ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Caranya apa? Dan bagaimana? Caranya jika kalian ingin mempersembahkan korban ucapan syukur itu, kalian bisa
menitipkan persembahan kalian kepada orang tua kalian dan bisa dibawa saat mereka beribadah ke gereja. Itu secara persembahan secara materi. Atau ada juga yang mau bersaksi di bidang lain. Kak, selama pandemi ini karena belum bisa berkegiatan di luar, jadi aku di rumah saja. Aku berlatih bernyanyi. Bahkan di masa pandemi ini aku bisa bernyanyi dan memuji Tuhan di setiap hari. Sampai-sampai aku bisa hafal beberapa lagu pujian. Mungkin ada yang seperti itu. Boleh kalau kalian merekam video kalian saat berlatih bernyanyi atau sudah bisa bernyanyi supaya semua orang di sekitar kalian bisa terberkati. Wow, tentu saja hal itu boleh-boleh saja. Karena kita mau sama-sama belajar untuk mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan, tidak hanya melalui uang saja, tetapi kita harus bersyukur pada Tuhan lewat talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Siapa yang mau sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ingat ya, uang persembahan kita nggak boleh dilecekin atau diremes-remes. Atau terserah kalian mau diapain, oh tidak. Tetapi kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika saat ini adalah saat untuk memberikan persembahan, kita mau mempersembahkan dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Karena alasannya banyak sekali. Tuhan sudah berkorban buat kita, Tuhan sudah baik buat kita. Kini saatnya kita memberikan rasa syukur kita lewat persembahan kita. Ada yang siap untuk memberikan persembahannya? Angkat persembahanmu. Mari kita berdoa serta mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan. Layakan persembahan kami ini Bapa. Dan kami ingin Tuhan memberi dengan sukacita karena kami percaya berkat yang kami taburkan di dalam kerajaan-Mu Tuhan, Kau akan melimpahkan berkat yang berkelimpahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, layakan setiap persembahan kami Tuhan. Biarlah Bapa melalui persembahan kami, hidup kami pun bisa menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom Eben Kids, jumpa lagi dengan Kak Tika. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Rinda dan Kak Catherine, bahwa minggu ini tepat tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, sebenarnya apa sih pahlawan itu? Apakah kakak dan adik-adik bisa disebut sebagai pahlawan? Tentu saja bisa. Contohnya, jika adik-adik di sekolah ingin mendapatkan nilai yang bagus, pasti adik-adik perlu belajar. Nah, itu juga sudah disebut sebagai sebuah perjuangan. Perjuangan dalam mencapai cita-cita. Seorang pahlawan pada dasarnya adalah seorang yang telah berjasa melakukan sesuatu kepada orang lain. Itulah mengapa seorang guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Karena bagi murid-muridnya, guru tersebut sudah berjasa dengan cara mendidik mereka di sekolah. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhannya yang terdapat dalam Keluaran 15 ayat 1-3. Keluaran 15 ayat 1-3. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan
penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Haleluya. Nah adik-adik, di balik semua ini, kita perlu bersyukur memiliki seorang pahlawan yang terutama dan luar biasa. Dari segala pahlawan-pahlawan yang sudah kita kenal di dunia ini. Siapa dia? Ayo, siapa yang tahu pahlawan kita yang luar biasa itu? Ya, sang pahlawan kita yang luar biasa itu adalah Tuhan Allah kita sendiri. Nah, adik-adik, gambaran paling jelas adalah dalam bacaan Alkitab kita hari ini, yaitu ketika Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Hal ini karena sebelumnya Tuhan sudah membuat mujizat dengan cara membelah Laut Teberau dan membiarkan bangsa Israel menyeberang melalui dasar laut. Tetapi ketika bangsa Mesir mencoba mengejar, Tuhan justru menenggelamkan tentara Mesir beserta kereta kuda dan penunggangnya. Nah, itulah kenapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pahlawan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Dia adalah Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dari kematiannya. Artinya Tuhan telah mengalahkan maut. Katakan, Tuhanku, pahlawanku. Haleluya. Dan ada beberapa alasan lain mengapa kita harus menjadikan Tuhan sebagai pahlawan kita. Yang pertama itu karena Tuhan adalah Tuhan yang tinggi luhur. Di sini tinggi luhur berarti bahwa Tuhan itu memang posisinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Tidak ada seseorang di jagat raya ini atau di bumi ini yang melebihi Tuhan dalam hal kebesaran dan kekuasaan. Jadi adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Hanya Tuhanlah yang berkuasa di bumi dan di surga. Bahkan berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita harus menempatkan Tuhan pada posisi yang benar, yaitu posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Bukan dikalahkan dengan hal-hal yang duniawi, seperti uang, kekayaan, posisi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, karena Tuhan adalah kekuatan dan mazmur. Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di saat-saat terkelam dalam kehidupan kita. Kita tidak akan takut akan apapun juga, karena Tuhan menguatkan kita. Oleh karena itu adik-adik semua, kita pun harus menjadikan Tuhan sebagai pokok dari pujian dan mazmur kita. Ketika kita bernyanyi dan memuji Tuhan, itu berarti kita menempatkan Tuhan sebagai mazmur kita, yaitu sebagai pusat dari segala pujian dan penyembahan kita. Dan yang ketiga, yaitu karena Tuhan adalah keselamatan kita. Seseorang akan menganggap orang lain sebagai pahlawannya ketika orang tersebut mampu menyelamatkannya dari kondisi yang sulit, bahkan menyelamatkannya dari kematian. Bayangkan adik-adik, jika
Tuhan tidak mau mengorbankan dirinya untuk disalib. Pasti kita tidak akan mendapatkan keselamatan dan tetap hidup di dalam dosa. Dan Tuhan telah memberikan kehidupan kekal kepada kita. Nah, adik-adik, maukah kita menjaga keselamatan yang telah Tuhan berikan dengan tetap percaya kepada kebaikan-kebaikan Tuhan? Tuhan menjadi pahlawan bukan karena ada pemimpin negara yang memberikan gelar dalam kutip pahlawan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi pahlawan karena memang pada dasarnya Tuhan adalah pahlawan yang selalu siap sedia menolong anak-anaknya yang percaya dan berseru minta tolong kepadanya. Nah, anak-anaknya yaitu kita semua. Kita adalah anak-anak Tuhan, adik-adik. Sekali lagi, adik-adik, Tuhan adalah pahlawan perang kita. Tuhan selalu membantu kita dalam peperangan melawan si jahat atau si iblis. Ketika Tuhan ada di sisi kita, maka Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Nah, adik-adik, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai pahlawan kita? Atau selama ini kita masih menjadikan apa yang kita miliki untuk menjadi pahlawan kita? Ingat adik-adik, Tuhan adalah pahlawan perang kita. Tuhan, itulah namanya. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang dapat menjadi pahlawan seperti Tuhan. Nah, adik-adik, jika Tuhan sudah menjadi pahlawan terbesar kita, maukah kita mengikuti teladan Kristus untuk bisa menjadi pahlawan Kristus di dalam keluarga kita, di dalam pendidikan kita, di dalam pergaulan kita, dan di dalam masa depan kita. Kakak percaya Eben Kids semuanya adalah pahlawan Kristus. Dan kakak ada tantangan untuk para pahlawan Kristus. Tantangannya yaitu menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya terdapat dari Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3 yang berbunyi demikian. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sekali lagi, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat mengubah hidup adik-adik untuk menjadikan Kristus, menjadikan Tuhan sebagai pahlawan adik-adik. Haleluya. Oke adik-adik, karena Tuhan kita adalah pahlawan kita dan sudah memberikan kemenangan atas kita, maka dari itu mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia dengan menyanyikan pujian kemenangan terjadi di sini. Kudus
kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Dari awal kami memulai ibadat kami hingga selesai dengan baik. Tuhan, terima kasih juga untuk firman kebenaran-Mu yang Kau telah perdengarkan bagi kami. Engkaulah Tuhan kami Tuhan, ajarkan kami untuk tetap selalu mengandalkan Engkau, tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu yang Kau limpahkan dan yang Kau sediakan bagi kami hingga detik ini Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami untuk terus melayani Engkau Bapa. Ya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Engkau memberkati satu persatu Tuhan. Berilah mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Mana dalam keadaan lemah Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Haleluya. Amin.
Tuhan.